Selamat Hari Valentine ya guys. Ini hadiah buat kalian. Kok kalian kaget kayak gitu sih? Nggak seneng ya aku kasih hadiah di hari Valentine? Put, biasanya lo orang-orang itu ngasih coklat atau bunga di hari Valentine. Kok kamu malah ngasih uang sih, Put? Harusnya cuma itu aja yang ada di rumahku. Udah, kalian terima aja ya guys. Hitung-hitung buat bantu ngabisin bekalku hari ini guys. Iya deh, makasih ya Put. Tapi kita nggak nyiapin hadiah buat kamu, Put. Gimana dong? Udah, nggak apa-apa kok. Aku ngasih kalian hadiah aja, aku udah seneng banget kok. Aku nggak perlu hadiah dari orang lain. Nggak perlu dapat hadiah? Atau emang nggak ada yang ngasih, Put? Kasian banget sih kamu, Put. Pasti kamu berharap kan dapat hadiah dari orang lain. Tapi karena kamu jelek, jadi nggak ada yang ngasih deh. Sabar ya, Put. Jaga ya omongan kamu, Vel. Kamu juga nggak dapat hadiah loh, Vel. Ngaca ya kamu, Vel. Sekarang memang aku belum dapat hadiah. Tapi sebentar lagi, aku bakal dapat hadiah dari orang-orang di sekolah ini. Kenapa? Karena aku adalah sultan paling cantik di SD negeri swasta. Udah guys, gak usah didengerin orang ini ngomong. Yang ada kita bakal capek dengerin dia. Bener juga ya kamu, Put. Ngapain juga dengerin Sultan Halu kayak Feli? Yes! Apa kamu bilang? Sultan Halu? Asal kamu tahu ya, semua orang di sini juga udah pada tahu kalau aku adalah sultan paling cantik di SD negeri swasta. Oke banget ya kamu, Vel. Yes. Oke. Lihat aja ya. Siapa yang bakal dapat hadiah pertama dari orang lain? Kalau dia dapat hadiah pertama, artinya dia adalah sultan paling cantik di SD negeri swasta. Udah deh, Vel. Aku lagi malas main-main gak jelas kayak gini. Yuk guys, kita ke kelas aja. Ngapain King kesini? Aku juga nggak tahu, Sar. Udah jelas lah, King itu kesini buat ngasih aku hadiah. Iya kan, King? Hadiahnya itu buat aku kan? Bukan, ini buat Putri. Ya, Put. Aku beliin kamu tas. Semoga kamu suka ya, Put. Makasih ya, King. Sama-sama. Selamat Valentine ya, Put. King, gimana, Vel? Udah lihat kan siapa yang dapat hadiah pertama? Jadi udah kebukti kan, Vel? Kalau sultan paling cantik di SD negeri swasta itu Putri, bukan kamu, Vel. Sultan paling cantik itu aku. Kamu itu sultan abal-abal, Put. Aku yang paling cantik. Aku yang paling kaya. Kalian harus habisin masing-masing 100 juta ya hari ini. Nih, uangnya. Gini banget ya temenan sama Sultan. Pokoknya kalian bebas mau beli apa aja. Tapi ingat ya dihabisin duitnya. Iya, Put. Beli apa lagi nih sekarang? Udah bingung banget loh aku mau borong apaan. Ada anak-anak SD negeri swasta nih guys. Ya ampun, gayanya kampungan banget ya. Udah kelas banget ya sama sekolah kita. Apa sih mereka guys? Kalian siapa sih? Baru datang udah nyindir sekolah kita. Emang kalian dari sekolah mana, ha? Kenalin, kita bertiga dari SD Negeri Dongeng. Sekolah paling elit dan sekolah paling kaya. Bertiga dari SD Negeri swasta kan? Dasar school kampion. SD Negeri swasta itu bukan sekolah kampungan ya. Sekolah kita itu bagus. Nggak usah ya ngejek-ngejek sekolah kita. Yakin.
Tapi fashion school you kok jelek banget ya? Lihat nih, fashion school I. Keren banget kan? Udah, akuin aja. Kalau sekolah kalian itu emang sekolah kampungan. Jijikan banget deh, lihat anak-anak SD negeri swasta. Emangnya sekeren apa sih sekolah kalian? Sampai kalian bisa-bisanya ngerendahin sekolah kita? Because cuman murid-murid rich aja yang bisa masuk ke SD negeri dongeng. Orang tua murid di SD negeri dongeng itu pada kaya-kaya semua. Kasih tahu guys, you berdua orang tuanya punya apa? Orang tuaku punya hotel di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Punya restoran bintang 5 juga di kota ini. Dan orang tua I itu punya bisnis skincare yang lagi hits banget sekarang ini. Ya bertiga orang tuanya punya apa? Pasti sih, cuma pekerja kantoran biasa aja kan? Iya bertiga kenapa ketawa sih? Emangnya ada yang lucu, ha? Ya, pasti mereka lagi ngetawain kemiskinan mereka. Kasian deh, orang tuanya nggak punya apa-apa. Bener juga ya. Dasar kampiungan. Asal kalian tahu ya, Sultan Putri ini orang tuanya punya semuanya tahu. Orang tua kalian itu pasti kalah sama orang tuanya Sultan Putri. Masa sih? Emangnya orang tua you punya apa? Punya kedai bakso ya? Atau cuma warung doang? Ya ampun jauh banget ya di bawah kita. Tunjukin Put, kamu punya apaan? Jangan mau dikalahin Put. Security. Siap Non Putri, ada yang bisa saya bantu? Tolong kamu usir mereka dari mall ini sekarang. Baik Don, adik-adik, ikut dengan saya sekarang. You ngapain ngusir-ngusir I? Asal you tahu ya, I itu pelanggan VIP di mall ini. Harusnya you itu usir mereka bertiga, karena mereka itu orang-orang kampiungan dari School Miss Queen. Bener, kalau kamu usir kita nggak bakal belanja lagi di sini. Lebih baik kehilangan pelanggan miskin kan, daripada pelanggan kaya kayak kita. Tenang aja, mall ini nggak perlu pelanggan kayak kalian. Security, tolong cepat usir mereka ya. You ngapain ngatur-ngatur, ha? Emangnya you yang punya mall ini? Iya benar, Non Putri adalah anak dari pemilik mall ini. What? You yang punya mall ini? Nggak mungkin, you itu kelihatan Miss Queen. You gak usah ngarang ya. Serahmu deh mau ngomong apa. Yang penting sekarang udah kebukti kan, kalau murid SD negeri swasta itu lebih baik dari SD negeri dongeng. Yuk guys, kita pergi. Pak, tinggal usir mereka ya. Mami, help me, Mami. Help me, Mami. Itu yang bersihin kursi di dapur itu siapa? Saya Mbak, kenapa ya Mbak? Tugas kamu itu kan cuma bersihin meja di dapur aja, kok kursinya kamu bersihin juga sih? Habisnya kelihatan kotor banget sih, jadi saya bersihin deh Mbak. Astaga, itu kan tugasnya Mbak nomor 567, kamu ini gimana sih kerjanya? Maaf Mbak nomor 231, saya nggak tahu. Nyonya itu nggak suka punya Mbak yang terlalu rajin. Pokoknya kamu kerjain aja ya, yang disuruh aja, nggak usah terlalu rajin-rajin. Iya Mbak. Mbak nomor 427. Iya Nyonya. Saya mendapatkan laporan dari Mbak nomor 567. Katanya kamu mengambil kerjaannya dia ya? Mampus kena hukum kan kamu sekarang? Jawab pertanyaan saya. Benar kamu mengambil pekerjaannya Mbak nomor 567? Jawab Mbak.
Ampun Nyonya, ampun. Saya nggak sengaja ngambil kerjaannya Mbak nomor 567 Nyonya. Astaga Mbak, kok bisa sih kamu nggak sengaja ngambil kerjaan yang lain? Maaf Nyonya, saya benar-benar nggak tahu Nyonya, maaf Nyonya. Kerjaan kamu padahal udah susah banget loh Mbak, bersihin meja di dapur. Kenapa sih kamu ngambil kerjaan yang lain? Maaf ya Nyonya, maafin saya Nyonya, saya benar-benar menyesal Nyonya. Gak bisa, kali ini kamu sudah kelewatan batas Mbak. Kamu waktu ini juga melakukan kesalahan yang sama kan? Saya suruh kamu bersihin 3 kotak lantai, tapi kamu bersihinnya sampai 5 kotak lantai kan Mbak? Maaf Nyonya, maaf sekali Nyonya. Kali ini saya nggak bisa maafin kamu. Kamu bakal saya hukum Mbak. Sebagai hukuman karena kamu sudah terlalu rajin, kamu bakal saya kirim ke Jepang selama 2 minggu untuk bersantai. Apa? 2 minggu? Itu kelamaan Nyonya. Jangan selama itu Nyonya. Jangan melawan perkataan saya. Ini sudah kedua kalinya kamu terlalu rajin Mbak. Jadi saya bakal hukum kamu 2 minggu. Ngerti Mbak? Ngerti Nyonya. Ya udah, berangkat sekarang kamu ke Jepang. Siap, Nyonya. Mbak, saya berangkat dulu ya, Mbak. Kasian banget ya kamu. Ya udah semangat ya. Semoga setelah 2 minggu kamu di sana, kamu bisa lebih malas lagi habis itu. Iya, Mbak. Kenapa sih pegawai-pegawai sekarang itu terlalu rajin?